Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Anggrayani. Di sini saya akan memaparkan hasil penugasan mengenai konsep dan argumen media audiovisual pada mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai outline apa saja yang akan kita bahas nanti. Oke, kita akan membahas apa sih media audiovisual sendiri, kemudian yang kedua sifat dari media audiovisual seperti apa, lalu kelebihan dan kekurangan media audiovisual, kemudian langkah-langkah dalam penggunaannya beserta dengan konsepan yang nanti akan dipakai. Mengapa harus media audiovisual? Oke, alasan pertama saya memilih media audiovisual sebagai media pembelajaran adalah berdasarkan kompetensi dasar yang saya pilih, yakni memahami klasifikasi jembatan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu alasan mengapa harus menggunakan media audiovisual. Alasan pertama saya memilih media audiovisual sebagai media pembelajaran adalah berdasarkan kompetensi dasar yang telah saya pilih, yakni memahami klasifikasi jembatan. Di dalam klasifikasi jembatan ini terdapat dua pokok bahasan, yaitu yang pertama definisi jembatan dan yang kedua klasifikasi jembatan. Nah, berdasarkan pokok bahasan yang telah diambil, materi tersebut termasuk ke dalam jenis materi pembelajaran konsep. Mengapa? Menurut kutipan Utami dan Julianto pada tahun 2013, konsep merupakan kelas atau kategori objek, peristiwa atau orang yang memiliki ciri-ciri umum, di mana nantinya siswa akan memahami tentang materi yang akan dibahas seperti apa. Nah, di dalam jenis konsep sendiri, siswa akan mengartikan, menafsirkan, atau menerjemahkan materi yang ia terima dengan caranya sendiri. Entah itu perubahan kata-kata atau pemaparan yang akan ia lakukan. Pemilihan tersebut ditunjukkan kepada siswa agar nantinya mereka dapat menjelaskan definisi dan klasifikasi jembatan dengan cara mereka sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan media audiovisual? Media audiovisual merupakan alat pembelajaran yang menampilkan suara atau audio dan gambar atau visual dalam satu aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan otak, khususnya ketajaman otak dan daya ingat, melalui media yang didengar dan dilihat. Menurut kutipan Pradilisari pada tahun 2019 dan Hernawati pada tahun 2018. Salah satu contoh dari media audiovisual sendiri adalah dengan adanya penambahan suara, gambar, slide, kemudian adanya animasi, dan lain-lain. Sifat media audiovisual sendiri, yang pertama kemampuan untuk meningkatkan persepsi, maksudnya meningkatkan pemahaman mengenai materi yang nantinya akan dibahas. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan pengertian. Yang ketiga kemampuan untuk mentransfer belajar. Yang keempat kemampuan untuk memberikan penguatan. Yang kelima kemampuan untuk meningkatkan retensi. Dan yang keenam memberikan pengalaman langsung dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Dari sifat-sifat media audio visual sendiri, menurut saya sangat cocok jika diaplikasikan ke dalam model pembelajaran number head together, di mana nanti kan terdapat beberapa langkah pada model NHT sendiri. Nah, media ini dapat diikutsertakan misal ditaruh pada pendahuluan pada saat guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau rekayasa pembelajaran itu sendiri seperti apa nantinya. Terus kemudian media ini juga bisa digunakan pada saat siswa memaparkan hasil diskusinya. Lalu alasan selanjutnya selain dari sifat,
media audiovisual sendiri memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya itu apa? Yang pertama, pada ranah kognitif. Di dalam ranah kognitif, menurut Bloom, ada 6 tingkatan pengetahuan. Yang pertama C1 atau tingkat pengetahuan, C2 tingkat pemahaman, C3 tingkat penerapan, C4 tingkat analisis, C5 tingkat sintesis, dan yang terakhir adalah tingkat evaluasi. Nah, klasifikasi jembatan termasuk ke dalam bisa dikatakan termasuk ke dalam tingkatan pemahaman. Pemahaman ini meliputi kemampuan dalam mengklasifikasi, mendiskusikan, menjelaskan, mengkaji ulang, dan mengungkapkan atau mempresentasikan, di mana penjelasan tersebut dirancang untuk mempengaruhi antar siswa untuk berinteraksi. Hal tersebut sesuai dengan pengertian model NHT. Pengertian model NHT sendiri adalah model pembelajaran yang menekankan pada pola interaksi siswa, di mana dengan ciri khas guru memberikan penomoran dan memberikan sebuah permasalahan pada tiap kelompok yang berbeda. Kemudian kelebihan yang kedua pada ranah afektif. Misalnya, contohnya seperti dapat menjadi media yang baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi siswa ketika presentasi, ketika berdiskusi, ketika bertanya. Kemudian yang kelebihan yang ketiga ada psikomotor. Maksudnya di sini adalah keterampilan yang menyangkut gerak, misal dengan mempercepat atau memperlambat gerakan. Penggunaan media di sini nantinya pada ranah psikomotor seperti pada saat presentasi menggunakan PowerPoint. Di situ siswa akan dilatih seperti mempercepat atau memperlambat pada saat penggantian slide. Kemudian pada saat proses pengerjaan juga. Nah, selain dari 3 ranah tadi, media audiovisual juga memiliki kelebihan lain, yaitu dapat mengatasi keterbatasan jarak dan waktu di mana materi dapat diulang dan bisa menambah pemahaman bagi siswa. Apalagi pada saat ini kan lagi marak-maraknya kasus pandemi di mana siswa belajar secara online di rumah secara mandiri. Nah, media ini dapat membantu siswa jika siswa tidak begitu mengerti. Pada saat pembelajaran siswa tidak begitu mengerti apa yang dikatakan guru, siswa tersebut dapat mengulangi materi tersebut, jadi dapat menambah wawasan siswa dan lebih meyakinkan siswa dalam pemahaman materi tersebut. Kemudian kelebihan terakhir dapat mengasah indera pendengar, penglihatan dan peraba. Kemudian dapat meningkatkan persepsi pula. Kemudian bagaimana dengan konsepnya sendiri ketika media audiovisual ini digunakan? Oke, konsep nantinya untuk media audiovisual ini saya mengambil media audiovisual yang menggunakan slide PowerPoint dengan tambahan suara dan gambar dan animasi untuk mempercantik dari PowerPoint sendiri. Jadi akan membuat siswa lebih tertarik tentang pemateri yang akan dibahas. Lalu konsep selanjutnya di dalam media PowerPoint tersebut akan ada job sheet permasalahan tiap kelompok seperti apa yang nantinya akan langsung dapat dilihat pada masing-masing kelompok, lalu mereka langsung berdiskusi. Kemudian konsep yang ketiga ini dapat diakses melalui Google Classroom, kemudian atau platform lainnya seperti Microsoft Teams,
atau Zoom atau Google Meeting. Nah, berdasarkan sintaks yang telah dibuat, media ini nantinya akan ada pada tahap pendahuluan yang dilakukan oleh guru pada saat menjelaskan tujuan pembelajaran serta pemahaman umum. Tidak semua materi ya, hanya penjelasan umum mengenai apa sih jembatan itu, terus seperti guru mengingat guru membuat siswa untuk mengingat materi yang berkaitan yang ada pada sebelum yang ia pelajari. Selain itu, media ini dapat dipakai pada saat siswa melakukan pemaparan hasil diskusi dan pada tahap evaluasi ketika guru memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Jadi pada saat berdasarkan sintaks yang telah dibuat, ada tahap evaluasi di mana guru memberikan penekanan, memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Lalu pada pembahasan selanjutnya, media audiovisual memiliki langkah-langkah penggunaan dalam penggunaannya. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, guru mempersiapkan bahan ajar materi yang akan dipaparkan dan memilih salah satu peralatan media yang akan dipilih, misalnya seperti slide PowerPoint atau Canva atau dan sebagainya. Kemudian langkah kedua pada saat pelaksanaan atau penyajian. Di tahap ini guru telah mempertimbangkan media dan peralatan telah siap digunakan, kemudian menjelaskan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Selanjutnya ada tahap tindak lanjut, yakni guru memantapkan pemahaman siswa mengenai materi yang dipaparkan sesuai dengan yang ada di slide PowerPoint. Aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran dengan melakukan diskusi atau latihan dengan tes tertulis. Berikut salah satu contoh gambaran pada saat penggunaan media tersebut. Yang pertama, pada saat persiapan, di sini guru akan memaparkan seperti apa tujuan pembelajarannya, terus apa sih kompetensi dasar yang akan dibahas. Nah, kemudian di langkah selanjutnya ada penomoran di sini kayak pembagian kelompok. Terus di sini langsung tertera kelompok 1 membahas materi apa sampai dengan kelompok selanjutnya berdasarkan jumlah siswa yang ada pada kelas. Lalu pada saat bertanya, kemudian di sini juga ada pada tahap berpikir bersama, menjawab, dan evaluasi. Jadi kesimpulan dari pemaparan saya adalah media audiovisual dapat digunakan pada model pembelajaran Number Heads Together. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marty pada tahun 2016 mengenai keberhasilan belajar siswa keberhasilan belajar siswa yang mendapat skor dengan nilai rata-rata 14,96% dari keseluruhan. Pemilihan media ini juga diperkuat oleh sifat-sifat yang dimiliki seperti adanya interaksi antar siswa, kemudian melatih ranah afektif siswa dalam berdiskusi, dan pembuatan hasil diskusi yang sejalan dengan karakteristik model pembelajaran Number Heads Together. Media ini juga ditunjukkan kepada siswa agar nantinya siswa dapat berdiskusi dan membentuk dalam bentuk penugasan dengan harapan siswa nanti akan memahami klasifikasi jembatan. Sekian pemaparan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.